pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku bersyukur, ku memuji, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Saudara yang saya kasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Saja Bajiro Yogyakarta. Hari ini adalah hari pertama di bulan November, tanggal 1 November, hari Minggu, 1 November tahun 2020. Dan hari ini saya mengawali dengan sebuah lagu yang sudah sangat kita kenal, sapaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mudah-mudahan hari ini Anda sekalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia untuk bersama-sama menyimak sabda Tuhan melalui Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Mari kita simak bersama-sama. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dan berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Saudara, sapaan dari lagu yang saya bawakan tadi di awal hari, apabila kita resapkan dan kita nyanyikan dengan sepenuh hati, bahkan dalam batin saja, saya kira akan membawa suasana bahagia untuk mengawali karya kita di pagi hari pada hari itu. Dan saudara, melalui bacaan ini Tuhan Yesus sungguh memutarbalikkan pandangan orang tentang makna kebahagiaan. Banyak orang dari dulu sampai dengan sekarang memaknai kebahagiaan itu secara material. Orang merasa bahagia kalau bisa mengumpulkan banyak uang. Orang merasa bahagia kalau bisa membangun rumah yang megah. Orang merasa bahagia kalau punya pasangan hidup yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang secara fisik ganteng atau cantik dan kaya raya. Orang merasa bahagia karena ia punya jabatan yang tinggi. Orang merasa bahagia karena ia mempunyai kekuasaan
yang bisa untuk menguasai orang lain. Saudara, itulah kebahagiaan semu, kebahagiaan duniawi yang ketika tubuh kita nanti kita tinggalkan di dunia ini saat kita menghadap kepada Tuhan, kebahagiaan-kebahagiaan semu itu nanti akan kita tinggalkan di dunia ini dan tidak ada satupun yang akan kita bawa. Dan hari ini melalui bacaan Injil Matius, Tuhan Yesus justru menunjukkan bahwa kebahagiaan itu tidak terletak pada hal-hal yang duniawi, tetapi hal-hal yang sungguh di luar dugaan. Bagaimana mungkin Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang miskin? Bagaimana mungkin orang miskin berbahagia? Iya, karena menurut Tuhan Yesus orang miskin itu tidak memiliki banyak keinginan dan nafsu untuk berkuasa, untuk memiliki banyak harta. Mereka ada di posisi yang lemah, yang tidak memungkinkan untuk mengakses banyak hal-hal duniawi yang berlimpah. Berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ketika kita bisa merasakan duka cita, kita justru bisa merasakan bagaimana rasanya kegembiraan itu. Karena kita akan mendapatkan penghiburan tidak hanya dari Tuhan, tapi dari orang-orang di sekitar kita. Saudara, melalui bacaan ini Tuhan Yesus ingin mengajak kita untuk menggeser pandangan kita tentang makna kebahagiaan. Dan di akhir bacaan ini ada hal yang patut kita renungkan secara mendalam, yaitu berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Dan saudara, dalam beberapa kesempatan sebagai pengikut Kristus, kita tentu pernah mengalami bagaimana kita dihina, dicela, ya, dan dianiaya, meskipun tidak secara fisik, ya, karena iman kita. Tetapi menurut Tuhan Yesus yang melalui sabdanya hari ini, justru disitulah kita akan mendapatkan sukacita surgawi. Maka saudara, jangan merasa rendah hati, rendah diri saat kita dicela dan dianiaya. Jangan merasa Tuhan meninggalkan kita, karena justru disitulah karya Tuhan akan terlihat nyata bahwa Ia Maha Kuasa. Dan pada saatnya nanti kita akan dibawa dalam kebahagiaan abadi di surga, justru karena kita sering dianiaya, dicela, dan dihina karena iman kita. Maka saudara, sabda Tuhan ini saya berharap bisa menumbuhkan keberanian kita untuk terus berkarya dalam nama Tuhan kepada sesama kita, kepada orang-orang yang nantinya kita ajak masuk dalam kerajaan damai Kristus di surga, dalam gerejanya yang menebarkan kabar cinta kasih. Saudara, dengan demikian kita akan selalu punya keberanian untuk menebarkan sabda Tuhan dan kabar gembira Tuhan dimanapun kita berada. Berkah dalam.